Pernahkah Anda melihat sepasang tangan yang begitu kasar, legam terbakar matahari, dan melepuh demi menyuapi mulut kita saat kecil? Di dunia ini, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang ibu yang rela menukar seluruh sisa hidupnya dan menahan rasa lapar agar anak tunggalnya bisa meraih mimpi setinggi langit. Namun, apa jadinya jika pengorbanan suci itu justru dibalas dengan fitnah yang kejam dan hinaan yang mengiris hati dari orang-orang di sekitarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Takdir. Semoga Bapak, Ibu, dan sahabat semua yang sedang mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan yang sempurna, dipanjangkan umurnya, dan dilimpahi rezeki yang mengalir deras, tiada putus-putus, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai kisah yang sangat menyentuh hati ini, bolehkah saya tahu, sahabat semua, saat ini sedang mendengarkan dari kota mana saja? Silakan ketik di kolom komentar ya, agar kita bisa saling menyapa dan menyambung tali silaturahmi di channel Jejak Takdir ini. Bagi sahabat yang baru pertama kali mampir dan menyukai kisah-kisah penuh hikmah kehidupan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah inspiratif setiap harinya. Kisah ini dimulai dari sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di sanalah hidup seorang wanita parubaya bernama Ibu Asih. Kehidupan Ibu Asih tidak pernah mudah. 5 tahun yang lalu, suaminya tercinta meninggal dunia akibat serangan jantung setelah ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri. Tragisnya, sang suami tidak hanya pergi untuk selamanya, tetapi juga meninggalkan tumpukan utang yang sangat besar. Akibatnya, rumah satu-satunya yang mereka miliki harus disita oleh bank. Ibu Asih bersama anak tunggalnya yang masih kecil, bernama Bagus, terusir dari rumah mereka sendiri, tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badan dan sebuah celengan bambu usang milik Bagus. Dengan air mata yang tertahan, Ibu Asih membawa Bagus berjalan kaki menyusuri jalanan desa, di tengah rintik hujan malam, mencari tempat berteduh. Beruntung, seorang warga yang iba mengizinkan mereka tinggal di sebuah gubuk kayu reot yang sudah lama kosong di dekat area persawahan. Gubuk itu beratap rumbia yang bocor dan berdinding anyaman bambu yang kerap meloloskan angin malam yang menusuk tulang. Namun, Ibu Asih tidak pernah menyerah. Sambil memeluk erat Bagus yang menggigil kedinginan, Ibu Asih berbisik, "Bagus anakku, jangan takut. Ada ibu di sini. Selama ibu masih bernapas, ibu akan memastikan kamu bisa terus sekolah dan menjadi orang sukses suatu hari nanti." Keesokan harinya, Ibu Asih memecahkan celengan bambu milik Bagus. Isinya hanya beberapa lembar uang lusuh dan koin-koin kecil yang totalnya tidak lebih dari Rp50.000. Dengan modal nekat dan cinta yang tak terbatas, Ibu Asih pergi ke pasar, membeli terigu, minyak goreng, dan sedikit sayuran. Seasai subuh, dengan pakaian sederhana yang wangi asap, Ibu Asih mulai menjunjung tampah kayu besar di atas kepalanya. Dia berjalan kaki berkilo-kilometer
keluar masuk gang, menyusuri jalanan desa, sambil berteriak dengan suara yang parau. Gorengan, gorengan hangat mari Bu, Pak. Perjuangan Ibu Asih ternyata membuahkan hasil. Karena rasanya yang enak dan pelayanannya yang selalu ramah, gorengan Ibu Asih mulai laris manis. Banyak warga desa yang sengaja menunggu Ibu Asih lewat hanya untuk membeli sarapan. Namun, di mana ada keberhasilan, di situ pula ada mata yang iri. Kesuksesan kecil Ibu Asih ternyata membuat gerah salah seorang tetangganya, bernama Bu Sandra. Bu Sandra adalah orang terkaya di kampung itu. Dia memiliki toko grosir sembako yang besar, dan suaminya adalah seorang tengkulak padi yang disegani. Bu Sandra memiliki seorang anak laki-laki seusia bagus, bernama Denny. Bu Sandra selalu merasa bahwa keluarganya adalah yang paling terhormat dan tidak ada yang boleh menandinginya, apalagi hanya seorang janda miskin, penjual gorengan keliling. Setiap kali Ibu Asih lewat di depan rumah mewahnya, Bu Sandra selalu memalingkan muka sambil mengibas-ngibaskan tangan, seolah-olah bau asap gorengan Ibu Asih bisa mengotori udara di rumahnya. Tidak jarang, Bu Sandra melontarkan kalimat-kalimat pedas di depan ibu-ibu komplek yang sedang berbelanja. "Aduh ibu-ibu," kata Bu Sandra dengan nada mencemooh. "Kok ya betah beli gorengan di janda miskin itu? Apa gak mikir? Minyaknya pakai minyak jelantah apa bukan? Terus lagian, kok bisa ya? Janda miskin baru jualan sebentar saja. Kok langsung laris begitu? Jangan-jangan dia pakai sesuatu ya semacam penglaris atau pesugihan, biar orang-orang pada ketagihan." Fitnah kejam yang disebarkan oleh Bu Sandra perlahan-lahan mulai memakan korban. Gosip miring tentang penglaris itu menyebar dari mulut ke mulut, seperti api yang membakar jerami kering. Satu persatu, warga desa yang awalnya menjadi pelanggan setia Ibu Asih mulai menjauh. Saat Ibu Asih lewat dan menawarkan dagangannya, mereka hanya menggelengkan kepala. Bahkan ada yang langsung menutup pintu rumah dengan rapat. Tampah kayu yang dijunjung Ibu Asih tidak lagi kosong seperti biasanya. Seringkali, saat matahari sudah meninggi, gorengannya masih utuh, dingin, dan layu. Ibu Asih hanya bisa mengelus dada, menahan perih di hatinya. Dia tahu ada desas-desus jahat tentang dirinya. Namun dia memilih untuk diam dan tidak membalas. Gusti Allah mboten sar, bisik Ibu Asih dalam hati, sambil menyeka keringat yang bercampur air mata. Engkau Maha tahu bahwa setiap rupiah yang hamba cari adalah halal demi masa depan anak hamba. Malam harinya, gubuk reot itu menjadi saksi keheningan yang menyayat hati. Ibu Asih terpaksa memakan sisa gorengan yang tidak laku sebagai makan malam mereka, agar Bagus bisa memakan sedikit nasi yang tersisa. Bagus, yang saat itu sudah duduk di bangku sekolah dasar, bukanlah anak yang bodoh. Dia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari raut wajah ibunya. Di sekolah, Bagus juga harus menelan pil pahit. Denny, anak Bu Sandra yang selalu dimanja dengan kemewahan,
Kerap kali menghina Bagus di depan teman-teman sekelasnya. "Heh, lihat tuh. Anak tukang balap-balap pakai penglaris datang," teriak Denny sambil tertawa mengejek, menunjuk sepatu Bagus yang sudah jebol di bagian depannya. Bagus. Mending kamu gak usah sok-sokan sekolah deh. Gak malu apa? Ibumu itu tiap hari keliling bau asap, jalan kaki kayak pengemis. Anak tukang gorengan. Selamanya bakal tetap jadi kuli. Teman-teman yang lain ikut tertawa mendengarkan hasutan Denny. Bagus mengepalkan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca menahan amarah yang bergejolak di dada. Ingin rasanya dia membalas pukulan. Namun bayangan wajah ibunya yang lelah selalu melintas di benaknya. Bagus pulang sekolah dengan langkah kaki yang gontai. Dia tidak menceritakan hinaan itu kepada ibunya karena tidak ingin menambah beban pikiran sang ibu. Malam itu, di atas sajadah usang, setelah menyelesaikan salat Isya, Ibu Asi memanggil Bagus untuk duduk di sampingnya. Dengan lembut, tangan Ibu Asi yang kasar dan penuh bekas luka melepuh mengusap kepala Bagus. "Bagus, anakku," ucap Ibu Asi dengan suara yang bergetar, namun syarat akan ketegaran. "Ibu tahu, hari ini di sekolah pasti berat untukmu. Ibu minta maaf, karena belum bisa memberikan kehidupan yang mewah, seperti orang tua teman-temanmu. Tapi ibu janji, ibu akan bekerja lebih keras lagi, agar kamu bisa terus sekolah, sampai kuliah." Air mata Bagus akhirnya tumpah tak terbendung. Dia memeluk erat tubuh ibunya yang kurus. "Bagus gak butuh barang mewah, Bu. Bagus cuma mau ibu sehat. Bagus change. Bagus akan belajar dengan giat. Bagus akan buktikan kepada mereka semua bahwa anak seorang penjual gorengan juga bisa sukses dan mengangkat derajat ibunya." Tahun-tahun pun berlalu. Janji itu bukan sekadar hisapan jempol. Bagus tumbuh menjadi remaja yang sangat cerdas dan selalu meraih juara pertama di sekolahnya. Sementara Denny, anak Bu Sandra, justru tumbuh menjadi anak yang malas, manja, dan kerap terlibat masalah karena semua keinginannya selalu dipenuhi dengan uang oleh ibunya. Hingga suatu hari, saat Bagus sudah duduk di bangku SMA, sebuah ujian yang sangat hebat kembali mengguncang kehidupan mereka. Sore itu langit mendadak mendung, dan badai hujan angin bertiup dengan sangat kencang. Ibu Asih, yang memaksakan diri tetap jualan keliling demi mengejar biaya ujian semester Bagus, belum juga kembali ke rumah. Bagus yang cemas mulai berjalan menyusuri jalanan desa yang mulai gelap, di tengah guyuran hujan yang sangat deras. Tiba-tiba dari kejauhan, Bagus melihat kerumunan orang di dekat jalan setapak pinggir sawah. Jantung Bagus berdegup dengan sangat kencang. Perasaannya mendadak menjadi tidak enak. Dengan napas yang memburu, Bagus menerobos kerumunan orang tersebut. Dan seketika itu juga, dunianya serasa runtuh melihat apa yang ada di depannya. Ibu Asih tergeletak pingsan di atas tanah berlumpur. Tampah kayunya hancur, dan seluruh gorengan dagangannya tumpah, menyatu dengan tanah dan air hujan. Tubuh wanita tua itu menggigil hebat akibat demam tinggi dan kedinginan. Ternyata, Ibu Asih memaksakan diri berjalan di tengah badai hingga pandangannya kabur dan terjatuh. Warga sekitar hanya menonton,
Beberapa ada yang berbisik ketakutan karena termakan fitnah Bu Sandra. Mengira Ibu Asi sedang menerima kualat akibat pesugihan. Bagus tidak peduli. Dia berlutut di lumpur. Menangis sejadi-jadinya sambil memangku kepala ibunya. Ibu, bangun Bu. Ini Bagus. Ibu jangan tinggalkan Bagus. Teriak Bagus histeris di tengah deru suara hujan. Dengan kekuatan seadanya, remaja bertubuh kurus itu menggendong ibunya yang tak sadarkan diri. Berjalan kaki sejauh 2 kilometer menembus badai menuju puskesmas terdekat. Malam itu, di ruang perawatan yang sunyi, Bagus duduk memegangi tangan ibunya yang dipasang selang infus. Di bawah lampu puskesmas yang temaram, Bagus menatap wajah ibunya yang dipenuhi kerutan halus, tanda kelelahan yang luar biasa. Disinilah, tekad Bagus mengkristal menjadi batu karang yang tak akan pernah hancur. 3 tahun setelah tragedi malam badai itu, pengumuman kelulusan SMA pun tiba. Bagus tidak hanya lulus dengan nilai tertinggi di sekolahnya, tetapi dia juga berhasil diterima di universitas negeri terbaik di kota, melalui jalur beasiswa penuh. Kabar gembira ini menyebar cepat di kampung. Namun, Bu Sandra yang mendengar kabar itu justru tertawa sinis saat berkumpul di depan toko grosirnya. Halah, kuliah pakai beasiswa itu paling cuma gratis uang gedungnya aja. Biaya hidup di kota besar itu mahal ibu-ibu. Gak usah sok-sokan kuliah deh. Janda miskin penjual gorengan itu paling kuat membiayai anaknya sampai semester 2. Ujung-ujungnya pasti putus kuliah. Lalu pulang jadi kuli panggul padi. Ibu Asi yang kebetulan lewat menjunjung tampahnya hanya menunduk. Dia tidak membantah sepatah kata pun. Dia hanya tersenyum tipis dan terus berjalan. Dalam hatinya dia tahu, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan air mata dan peluh seorang ibu yang berjuang di jalan yang halal. Hari keberangkatan Bagus ke kota besar pun tiba. Di terminal bus yang ramai, Ibu Asi memeluk erat anak tunggalnya itu. Dari kantong kainnya yang kumal, Ibu Asi mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah yang sudah lecek. Bagus anakku, ini uang hasil jualan ibu sebulan ini. Pegang untuk bekal awalmu di kota. Belajarlah yang tekun, jangan pikirkan biaya di kampung. Biar ibu yang cari jalan. Ucap Ibu Asi dengan mata berkaca-kaca namun tetap berusaha tersenyum tegar. Bagus menerima uang itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya, dia tahu, uang itu adalah tetesan keringat ibunya yang kepanasan di depan wajan setiap subuh. Bagus bersumpah dalam hati, dia tidak akan menyia-nyiakan sepeser pun uang dari ibunya. Dia melangkah masuk ke dalam bus tanpa menengok ke belakang lagi, menyembunyikan air matanya yang tumpah. Kehidupan di kota besar ternyata sangat keras. Meskipun biaya kuliah Bagus sudah ditanggung penuh oleh beasiswa, biaya makan, buku, dan tempat tinggal tetap menjadi beban yang sangat berat. Bagus tidak mau terus-menerus membebani ibunya di kampung. Uang kiriman dari Ibu Asi tidak pernah dia sentuh sama sekali. Uang itu justru dia simpan utuh di dalam sebuah rekening bank yang sengaja dia buat secara rahasia. Untuk bertahan hidup di kota, Bagus rela membuang jauh-jauh rasa gengsinya. Setelah jam kuliah usai, saat mahasiswa lain pergi nongkrong di kafe, Bagus langsung berganti pakaian usang. Dia bekerja paruh waktu sebagai buruh cuci piring di sebuah restoran Padang yang ramai hingga larut malam.
Tangan Bagus yang dulu halus kini mulai mengeras dan melepuh karena setiap hari terkena sabun kimia keras dan air kotor. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang menyerang, Bagus selalu memandangi foto ibunya yang sedang tersenyum menjunjung tampah gorengan, yang sengaja dia selipkan di dompetnya. Rasa lelah itu seketika sirna, digantikan oleh semangat yang berkobar kembali. Sementara itu di kampung, kehidupan Ibu Asih semakin dijepit oleh kesombongan Bu Sandra. Anak Bu Sandra, si Denny, ternyata juga kuliah di kota yang sama, namun di universitas swasta yang sangat mahal. Bu Sandra sengaja mendaftarkan anaknya ke sana menggunakan uang instan hasil memeras para petani padi di desa. Setiap kali mendapat kiriman foto Denny yang sedang bergaya di depan mobil sewaan di kota, Bu Sandra langsung memamerkannya keliling kampung. Dia sengaja mendatangi gubuk Ibu Asih hanya untuk memanasi hati wanita tua itu. Aduh, Jeng Asih, anakmu si Bagus itu kabarnya gimana ya di kota? Kok gak pernah kelihatan foto-fotonya? Jangan-jangan di sana cuma jadi gelandangan karena gak punya uang jajan? Lihat tuh anakku si Denny. Tiap bulan saya kirimi uang 5 juta rupiah saja masih kurang. Namanya juga anak orang kaya. Pergaulannya harus berkelas. Gak kayak anak tukang gorengan. Ucap Bu Sandra dengan tawa yang sangat meremehkan. Ibu Asih hanya mendengarkan sambil terus membolak-balik adonan bakwan di wajannya. Dia menjawab dengan sangat tenang. Alhamdulillah, Bu Sandra. Bagus kabarnya sehat dan selalu rajin belajar. Masalah rezeki. Saya percaya Allah sudah mengatur jalan yang terbaik untuk anak saya. Mendengar jawaban tenang itu, Bu Sandra semakin kesal. Halah, sok suci kamu Asih. Kita lihat saja nanti saat wisuda. Siapa yang anaknya bakal jadi bos? Dan siapa yang anaknya bakal berakhir jadi pengangguran? Bu Sandra tidak pernah tahu bahwa di kota besar, roda nasib Bagus mulai berputar dengan sangat cepat. Berkat kecerdasannya yang luar biasa, Bagus berhasil menarik perhatian seorang profesor senior di kampusnya. Profesor itu melihat potensi besar dalam diri Bagus dan mengajaknya bergabung dalam sebuah proyek riset teknologi tingkat nasional. Bagus memanfaatkan kesempatan emas ini dengan bekerja siang dan malam. Dia hampir tidak pernah tidur lebih dari 4 jam sehari. Hingga akhirnya, di tahun ketiga kuliahnya, Bagus berhasil menciptakan sebuah aplikasi sistem manajemen pertanian digital yang sangat jenius. Inovasi buatan anak penjual gorengan ini menarik perhatian sebuah perusahaan investor asing besar dari Singapura. Perusahaan investor asing dari Singapura itu sangat kagum dengan aplikasi buatan Bagus. Tanpa ragu, mereka membeli hak paten aplikasi tersebut dengan nilai ratusan juta rupiah. Tidak hanya itu, Bagus langsung dikontrak kerja dengan gaji puluhan juta per bulan, bahkan sebelum dia resmi menyandang gelar sarjana. Namun, Bagus meminta satu syarat khusus kepada pihak perusahaan. Dia ingin semua keberhasilan ini dirahasiakan rapat-rapat dari siapapun, termasuk dari ibunya. Bagus ingin memberikan sebuah kejutan terbesar yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup oleh sang ibu, sekaligus memberikan tamparan paling keras bagi mereka yang selama ini menghina ibunya. Waktu pun terus berjalan, hingga akhirnya hari yang dinantikan tiba. Hari wisuda akbar Universitas Negeri dilaksanakan. Kabar ini tentu saja langsung menghebohkan seluruh desa. Karena di waktu yang bersamaan,
Denny anak Bu Sandra juga akan diwisuda dari kampus swastanya di kota yang sama. Bu Sandra yang tidak mau kalah gengsi, sengaja menyewa sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam, lengkap dengan sopir pribadinya. Dia dandan dengan sangat menor, memakai perhiasan emas yang berderet penuh di tangannya. Sebelum berangkat ke kota, Bu Sandra sengaja menyuruh sopirnya berhenti tepat di depan gubuk reot Ibu Asih. Di sana, dia melihat Ibu Asih sedang bersiap-siap berjalan kaki menuju jalan raya untuk mencari bus umum. Ibu Asih hanya mengenakan kain batik usang yang warnanya sudah mulai pudar, berpadu dengan jilbab sederhana yang sudah sering dijahit ulang. Bu Sandra membuka kaca mobil mewahnya lalu berteriak, "Aduh, Jeng Asih, mau ke kota kok ya jalan kaki, nanti bedaknya luntur kena debu jalanan loh. Lagian, apa gak malu datang ke kampus besar pakai baju rombeng kayak gitu? Malu-maluin anakmu aja nanti. Sini loh, kalau mau ikut duduk di bagasi belakang mobil saya juga masih muat." Ucap Bu Sandra sambil tertawa terpingkal-pingkal bersama Denny. Ibu Asih hanya membalasnya dengan senyuman yang sangat tulus. "Terima kasih tawarannya, Bu Sandra. Mari duluan. Semoga jalannya lancar dan selamat sampai tujuan." Mobil mewah Bu Sandra langsung melesat pergi, sengaja menginjak gas dalam-dalam hingga menyisakan kepulan asap hitam dan debu yang mengotori pakaian Ibu Asih. Ibu Asih hanya mengusap jilbabnya yang terkena debu, lalu melanjutkan langkah kakinya menuju halte bus dengan hati yang penuh dengan rida dan doa. Beberapa jam kemudian, aula besar universitas tempat Bagus kuliah sudah dipenuhi oleh ribuan wisudawan dan orang tua murid. Bu Sandra dan Denny yang kebetulan datang ke sana untuk melihat-lihat suasana, langsung masuk dan duduk di barisan tengah dengan wajah yang sangat congkak. Bu Sandra terus memamerkan perhiasan emasnya kepada orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Ibu Asih yang baru tiba setelah menempuh perjalanan jauh dengan bus umum, diarahkan oleh panitia untuk duduk di barisan paling belakang, di sudut aula yang remang-remang. Ibu Asih duduk dengan tenang, kedua tangannya yang kasar tidak berhenti memainkan untaian tasbih di dalam kantong kainnya, merapalkan doa keselamatan untuk anak tunggalnya. Acara wisuda pun dimulai dengan sangat megah. Satu persatu nama mahasiswa dipanggil ke atas panggung. Hingga tiba saatnya sang rektor berdiri di atas podium utama dengan mikrofon di tangannya. Suasana aula yang tadinya bising perlahan-lahan berubah menjadi sangat sunyi dan hikmat. Sang rektor berdeham, lalu mulai membaca selembar kertas piagam penghargaan dengan suara yang sangat lantang menggema ke seluruh sudut ruangan. Hadirin sekalian, pada wisuda akbar tahun ini, pihak universitas dengan bangga ingin mengumumkan sebuah prestasi yang sangat langka dan luar biasa. Lulusan terbaik kita tidak hanya lulus dengan indeks prestasi kumulatif sempurna, 4,0. Namun, dia juga telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional melalui karya teknologi digitalnya yang dibeli oleh investor asing seharga ratusan juta rupiah. Mendengar pengumuman itu, seluruh aula langsung berbisik-bisik kagum. Bu Sandra yang duduk di barisan tengah langsung mencibir. "Halah, paling-paling itu anak orang kaya yang kuliahnya disuntik dana besar oleh orang tuanya." Namun, kalimat Bu Sandra seketika itu juga terhenti di tenggorokannya, dan wajahnya mendadak berubah menjadi sangat pucat pasi ketika sang rektor membacakan nama sang lulusan terbaik tersebut. Lulusan terbaik nasional tahun ini jatuh kepada Bagus Setiawan, putra dari Ibu Asih dari Fakultas Ilmu Komputer. Suara lantang rektor menggema, memecah keheningan aula.
Seketika itu juga, gemuruh tepuk tangan ribuan orang bergemuruh, memenuhi ruangan. Busandra yang mendengar nama itu langsung melotot. Tubuhnya mendadak kaku dan bergetar hebat. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Anak penjual gorengan keliling, yang selalu dia hina sebagai calon kuli, kini berdiri di puncak kehormatan tertinggi. Dari barisan kursi paling belakang, Ibu Asih menyeka air matanya yang tumpah tak terbendung. Dadanya sesak oleh rasa haru yang luar biasa. Di atas panggung megah, Bagus berjalan dengan tegap mengenakan jubah wisudanya. Namun, sebelum menerima piagam dari rektor, Bagus meminta izin memegang mikrofon. Suara Bagus bergetar penuh emosi di atas panggung. Hari ini, saya berdiri di sini bukan karena kehebatan saya. Gelar ini, kesuksesan ini, dan semua penghargaan ini, seutuhnya adalah milik ibu saya. Seorang wanita tangguh, yang setiap subuh tangannya melepuh terkena minyak panas, yang rela menahan lapar dan dihina keliling kampung, demi menyekolahkan saya. Bagus kemudian turun dari panggung mewah itu. Di depan ribuan pasang mata yang menyaksikan, Bagus berjalan menuju barisan paling belakang, menghampiri ibunya yang duduk bersahaja dengan kain batik usang. Bagus langsung berlutut, bersimpuh di kaki Ibu Asih, mencium kaki ibunya yang kasar diiringi tangis yang pecah. Bagus melepas toga wisudanya, lalu memasangkannya ke kepala Ibu Asih. Seluruh hadirin di aula, termasuk para dosen dan pejabat, berdiri memberikan penghormatan tertinggi. Air mata haru tumpah di mana-mana. Sementara Busandra hanya bisa tertunduk malu, menyembunyikan wajahnya di balik tas mewahnya, tak berani lagi menatap ke arah Ibu Asih. Roda nasib benar-benar berputar. Sepulang dari wisuda, Bagus langsung memboyong ibunya keluar dari gubuk reot itu. Dengan uang ratusan juta hasil penjualan aplikasinya, Bagus membelikan sebuah rumah yang sangat layak dan nyaman di kota. Tidak hanya itu, Bagus juga membelikan ibunya sebuah toko kue yang besar, agar ibunya tidak perlu lagi kepanasan jualan keliling. Dan yang paling membuat Ibu Asih menangis bahagia, Bagus mendaftarkan ibunya untuk berangkat ibadah haji ke Tanah Suci. Sementara itu di kampung, tersiar kabar bahwa usaha grosir milik Busandra mengalami kebangkrutan besar. Suaminya terlilit utang banknya menumpuk. Akibat gaya hidup Denny yang boros dan suka berfoya-foya di kota, rumah mewah mereka akhirnya disita, dan Busandra kini harus merasakan apa artinya hidup dalam kekurangan. Persis seperti apa yang dulu sering dia ejek kepada Ibu Asih. Sahabat jejak takdir. Kisah perjuangan Ibu Asih dan Bagus ini mengajarkan kepada kita sebuah pesan moral yang sangat mendalam. Bahwa doa dan air mata seorang ibu yang ikhlas memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meremehkan pekerjaan seseorang yang mencari rezeki halal, karena kita tidak pernah tahu rahasia takdir apa yang sedang Allah persiapkan di masa depan. Bagi kita sebagai anak, ingatlah, berbakti kepada orang tua, terutama ibu, adalah kunci pembuka pintu rezeki dan kesuksesan yang paling utama di dunia ini. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang sudah setia mendengarkan kisah ini dari awal hingga akhir. Jangan lewatkan kisah inspiratif yang tidak kalah menyentuh hati dan penuh hikmah kehidupan pada video selanjutnya yang sudah muncul di layar kaca Anda sekarang. Silakan diklik ya,
untuk melanjutkan petualangan hikmah kita. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Jejak Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.